就尽管争，罗峰才能得到真正的确认。离开原始宇宙，原始宇宙运，欢迎来到，这就是原始宇宙，也不会永恒存在。居然能让宇宙得救，有本事你敢跟我赌？Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan spoiler Penakluk Bintang episode terbarunya. Ini berdasarkan cerita novelnya, di mana episode ini akan membahas apa yang akan terjadi pada episode 224-nya. Jadi tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Di tengah kekacauan perebutan harta kuno di alam semesta, situasi berubah menjadi sangat gila ketika Yuan Ao Master memilih menghancurkan dirinya sendiri. Ledakan dari seorang Universe Master itu begitu besar, hingga ruang angkasa di sekitarnya hancur menjadi partikel-partikel kecil. Semua Universe Master yang berada di sana langsung panik dan berusaha bertahan sambil melindungi pecahan Fulling Trace Diagram, sebuah harta berharga yang diperebutkan oleh semua pihak. Bahkan makhluk sekuat mereka tetap merasakan tekanan luar biasa dari ledakan barusan. Setelah ledakan mereda, pecahan diagram itu terpental ke segala arah. Lo Fang yang berhasil bertahan langsung menyadari ada dua pecahan besar yang melayang tak jauh darinya. Tanpa ragu dia segera bergerak menuju untuk merebutkannya. Namun ternyata bukan hanya dia saja yang mengincar benda itu, namun Skyhawk Master dan juga Flame Emperor. Namun, Ice Mountain Master juga langsung bergerak menuju pecahan tersebut dan dalam sekejap perebutan brutal pun telah dimulai. Lo Fang sadar dirinya tak bisa menghadapi semua lawan sendirian. Ia segera bekerjasama dengan Ice Mountain Master dan keduanya pun menggabungkan kekuatan domain mereka, menciptakan tekanan besar yang memperlambat musuh di sekitarnya. Cahaya emas milik Lo Fang bercampur dengan kabut es milik Ice Mountain Master, menghasilkan kekuatan yang bahkan hampir setara dengan Financial Domain Tracer. Karena kombinasi itu, Flame Emperor dan Yonan Master pun mulai sadar mereka tidak akan mampu merebut pecahan tersebut dan akhirnya memilih mundur mencari target lain. Namun pertarungan sebenarnya baru dimulai. Ras Iblis ternyata sejak awal menyembunyikan kartu andalan mereka. Skyhawk Master dengan percaya diri mengungkapkan bahwa mereka sengaja berpura-pura lemah agar lawan mereka itu lengah. Tiba-tiba muncullah Dream Ancestor Domain, harta domain milik Dream Demon Ancestor yang sangat terkenal di alam semesta. Kekuatan domain itu langsung menekan gabungan kekuatan Lo Fang dan Ice Mountain Master, hingga keadaan berubah menjadi tidak menguntungkan. Belum selesai sampai di situ, Yaomo Master juga mengeluarkan Devil Insolite Find, senjata mengerikan berupa puluhan tanaman hitam raksasa yang memenuhi langit dan menyerang Lo Fang. Senjata itu merupakan Financial True Tracer yang sangat berbahaya karena bisa menyerang dan beregenerasi dengan cepat. Saat melihat hal itu, Lo Fang dan Ice Mountain Master langsung sadar mereka telah dijebak sejak awal. Ras Iblis ternyata sudah mempersiapkan semuanya demi merebutkan dua pecahan besar tersebut. Setelah sebelumnya Lo Fang berhasil bertahan dari jebakan Ras Iblis, kali ini situasi semakin memanas ketika sebuah harta karun tipe domain bernama Flame Sand Cup muncul di tengah medan perang. Semua Universe Master langsung bergerak untuk memperebutkannya, karena harta itu sangatlah berharga dan bisa meningkatkan kekuatan domain penggunanya secara besar-besaran. Di antara semua petarung, hanya Lo Fang dan Skyhawk Master yang berhasil mendekati Flame Sand Cup. Keduanya langsung bersaing menggunakan domain masing-masing untuk menarik harta itu dari kejauhan. Skyhawk Master terlihat sangat percaya diri karena ia membawa Dream Ancestor Domain, harta pinjaman dari Dream Demon Ancestor yang kekuatannya luar biasa. Namun Lo Fang kali ini tidak lagi merasakan tertekan seperti sebelumnya. Setelah melihat kemampuan lawannya, ia sadar bahwa Skyhawk Master sebenarnya tidak terlalu kuat jika kehilangan bantuan dari True Tracer miliknya. Tanpa ragu, Lo Fang langsung menggunakan teknik terkuatnya, I Am The Universe. Seketika ruang di sekitar mereka berubah menjadi dunia mini yang dipenuhi aliran energi kacau. Seluruh area menjadi gelap dan hanya menyisakan Lo Fang dan Skyhawk Master di dalamnya. Teknik itu sangatlah menguras energi ilahi dari Lo Fang, tetapi kekuatannya benar-benar mengerikan. Bahkan Dream Ancestor Domain mulai ditekan perlahan-lahan oleh kombinasi Miniature Universe, Golden Kingdom, dan Nine Tiger River milik Lo Fang. Skyhawk Master awalnya masih percaya diri.
Ia terus menyerang menggunakan domain impian miliknya sambil mencoba menghancurkan dunia mini Lo Feng. Namun semakin lama, tekanan yang diberikan oleh Lo Feng justru semakin kuat. Sungai emas raksasa milik Lo Feng memenuhi seluruh area dan memaksa domain Skywarp Master terus menyusut. Untuk pertama kalinya, Skywarp Master mulai panik karena dia sadar dirinya benar-benar sedang ditekan. Bahkan dengan tracer pinjaman dari Dream Demon Ancestor, ia tetap tidak mampu membalikan keadaan. Di saat Skywarp Master sibuk bertahan, Lo Feng diam-diam mengeluarkan tubuh monster klan miliknya. Tubuh itu memiliki kemampuan teleportasi yang luar biasa cepat. Dengan kecepatan tinggi, Lo Feng langsung menerobos medan perang, mengambil Flamescent Cup, lalu kembali lagi sebelum Skywarp Master sempat menghentikannya. Semua itu terjadi hanya dalam beberapa puluh detik saja. Saat Skywarp Master akhirnya berhasil keluar dari tekanan domain Lo Feng, semuanya sudah terlambat. Flamescent Cup sudah berada di tangan Lo Feng. Skywarp Master langsung dipenuhi amarah dan rasa malu. Ia tidak menyangka dirinya bisa dikalahkan oleh Lo Feng dalam pertarungan 1 lawan 1. Apalagi sebelumnya, ia selalu merasa lebih unggul karena memiliki tracer kuat dari ras iblis. Lo Feng bahkan mengejek-ngejeknya dengan mengatakan bahwa tanpa Dream Ancestor Domain, Skywarp Master tidak akan mampu melawannya. Kata-kata itu pun menjadi tamparan besar bagi harga diri Skywarp Master. Sementara itu, pertarungan besar antara Universe Master perlahan mulai mereda. Hampir semua pecahan pooling trace diagram telah direbut oleh berbagai kekuatan besar di alam semesta. Ras manusia, ras iblis, Space Beast Alliance, dan Prison Clan menjadi pihak yang memperoleh bagian terbesar. Di tengah kekacauan itu, nama Lo Feng mulai semakin terkenal. Banyak Universe Master mulai menyadari bahwa kekuatan Lo Feng sudah berada di level yang sangat menakutkan. Bahkan meski ia baru menjadi Universe Master dalam waktu yang relatif singkat. Setelah semuanya selesai, Lo Feng pun bertemu kembali dengan Ice Mountain Master. Ketika mengetahui Lo Feng berhasil mendapatkan Flamescent Cup, Ice Mountain Master pun langsung memujinya. Tracer itu adalah top tier domain true tracer yang sangat langka, bahkan di kalangan Universe Master sekalipun. Kini Lo Feng tidak hanya memiliki armor, sayap, dan senjata yang luar biasa, tetapi juga domain tracer yang kuat yang membuat kekuatannya pun naik jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Setelah pertarungan besar di Yuan Ao Secret Region berakhir, Lo Feng dan Ice Mountain Master akhirnya kembali ke wilayah manusia. Keduanya langsung menuju Thunder Island untuk melapor kepada guru Lo Feng, yaitu Primal Chaos City Leader. Meski terlihat tenang, sebenarnya semua pihak sangat terkejut dengan hasil yang dibawa oleh Lo Feng. Dalam perebutan pooling tracer diagram sebelumnya, ia bukan hanya berhasil bertahan hidup, tetapi juga berhasil menekan Skywarp Master dan merebut Flamescent Cup di tangan banyak Universe Master. Saat mendengar semua cerita itu, Primal Chaos City Leader mulai menyadari bahwa muridnya itu sudah berkembang jauh lebih cepat dari perkiraannya. Ice Mountain Master bahkan terang-terangan memuji Lo Feng karena tanpa bantuan Golden Country miliknya, ia tidak akan mungkin bisa mendapatkan banyak pecahan pooling tracer diagram. Kekuatan domain Lo Feng dianggap sangat luar biasa karena mampu mengendalikan ruang dan waktu, sesuatu yang biasanya hanya bisa dilakukan oleh makhluk tingkat tinggi. Di depan gurunya, Lo Feng akhirnya mengungkapkan rahasia tentang si Wings milik dirinya. Ia menjelaskan bahwa sayap itu ternyata bukan tracer biasa, melainkan bagian dari true tracer yang rusak dan kemudian menyatu dengan komponen lain yang ia temukan di Original Star. Setelah bergabung, kekuatan si Wing meningkat drastis, hingga mampu mengendalikan ruang dan waktu dengan sangat kuat. Bahkan Primal Chaos City Leader ikut terkejut karena sebelumnya ia sendiri tidak pernah menyadari bahwa si Wing adalah bagian dari tracer yang jauh lebih besar. Semakin lama mendengar penjelasan Lo Feng, Primal Chaos City Leader semakin yakin bahwa muridnya itu sudah siap memasuki tempat yang jauh lebih berbahaya daripada Original Universe. Untuk pertama kalinya dia mulai membicarakan tentang Universe Ocean, wilayah misterius di luar alam semesta utama. Tempat itu dikenal sebagai medan perang sesungguhnya bagi para master kuat di seluruh kosmos. Dibandingkan Universe Ocean, dunia tempat Lo Feng tinggal sekarang hanyalah seperti tempat latihan yang aman. Lo Feng langsung terdiam saat mendengar penjelasan itu. Universe Ocean ternyata adalah wilayah tanpa batas yang dipenuhi oleh Chaos Airflow, reruntuhan kuno, dan countless true tracer. Di sana banyak makhluk tua yang telah hidup sejak era alam semesta sebelumnya. Bahkan Universe Supreme Master sekalipun bisa mati jika terlalu ceroboh di tempat itu. Namun justru karena itulah para ahli kuat terus datang ke sana demi mencari peluang menjadi lebih kuat.
Primal Chaos City Leader lalu menjelaskan bahwa sebelumnya manusia memang berencana mengirim Lao Feng ke Universe Ocean setelah ia menjadi Universe Master. Namun setelah melihat kekuatannya sekarang, terutama kemampuannya menekan Skywarp Master yang memakai Dream Ancestor Domain, mereka pun memutuskan Lao Feng itu sudah layak pergi lebih cepat. Mendengar hal itu, Lao Feng langsung merasa bersemangat. Ia sadar perjalanan sesungguhnya baru saja dimulai. Namun di balik semua itu, sebuah ancaman besar ternyata sedang bergerak diam-diam. Jauh di bawah sebuah small universe yang sangat jauh dari original universe, 3 makhluk kuno misterius sedang membicarakan mengenai rencana besar mereka. Mereka ternyata sengaja mengorbankan Yuan Ao dan juga menciptakan kekacauan di wilayah Yuan Ao demi tujuan tertentu. Semua kejadian sebelumnya rupanya hanyalah awal dari rencana yang jauh lebih besar dan berbahaya. Ketiga makhluk itu berbicara tentang era terakhir dan bagaimana ras mereka berada di ambang kehancuran. Mereka percaya bahwa hanya dengan menjalankan rencana itulah mereka bisa bertahan hidup melewati kehancuran besar alam semesta. Suasana percakapan mereka dipenuhi tekanan dan tekad yang mengerikan. Dari sini mulai terlihat bahwa konflik di masa depan bukan lagi sekedar perebutan tracer biasa, melainkan pertarungan besar yang melibatkan nasib seluruh ras di alam semesta. Kembali kepada Lao Feng, setelah dia berhasil mendapatkan banyak harta dari wilayah Yuan Ao, kali ini fokus cerita mulai berpindah ke dunia luar yang bahkan lebih luas dibandingkan alam semesta, tempat manusia hidup sekarang. Di dalam God Country miliknya, Lao Feng berdiri di tepi istana sambil memandang remote ocean yang tak berujung. Laut raksasa itu dipenuhi energi kacau dan aura berbahaya yang membuat siapapun merasa kecil di hadapannya. Setelah mendengar penjelasan dari Primal Chaos City Leader tentang Universe Ocean sebelumnya, rasa penasaran Lao Feng terus meningkat. Ia mulai mencari berbagai informasi melalui virtual universe mengenai dunia luar tersebut. Semakin banyak informasi yang dia baca, Lao Feng semakin terkejut. Ternyata alam semesta tempat mereka hidup sekarang hanyalah sebuah primal universe, tempat lahirnya miliaran ras dan kehidupan. Namun di luar sana masih ada Universe Ocean, wilayah yang jauh lebih luas, lebih berbahaya, dan dipenuhi keberadaan kuno dari berbagai era lama semesta. Bahkan Universe Supermaster sekalipun masih harus berhati-hati ketika menjelajah ke sana. Lao Feng juga mengetahui bahwa di Universe Ocean terdapat 3 daerah paling berbahaya yang terkenal di seluruh kosmos, yaitu adalah Tilted Peak Sector, Flowing Countless Mountain, dan Universe Board. Ketiga tempat itu dipenuhi reruntuhan kuno, terutama mengerikan, serta bahaya yang bahkan mampu menghabisi ahli tingkat tinggi. Mendengar semua itu, Lao Feng bukannya takut, tetapi justru dia itu semakin bersemangat. Ia mulai memahami bahwa jalan kultivasi yang sebenarnya baru saja dimulai. Dalam pikirannya, original universe hanyalah tempat berkembang bagi para ahli muda. Sedangkan Universe Ocean adalah medan perang yang sesungguhnya bagi monster-monster kuno yang telah hidup melewati berbagai era reinkarnasi alam semesta. Tak lama kemudian, Primal Chaos City Leader datang menemui Lao Feng. Setelah melihat muridnya siap, ia langsung mengajak Lao Feng menuju sebuah tempat rahasia di original universe. Mereka melakukan teleportasi berkali-kali, hingga akhirnya tiba di sebuah wilayah gelap dan sunyi di tengah ruang angkasa. Di depan mereka terdapat sebuah black hole raksasa yang ukurannya sangatlah mengerikan. Black hole itu disebut Toya Black Hole. Bahkan dari kejauhan, gravitasi mengerikan dari Toya Black Hole sudah mampu membuat ruang di sekitarnya terus terdistorsi. Seluruh bintang di area tersebut seperti tersedot menuju kegelapan tanpa akhir. Lao Feng langsung bisa merasakan betapa berbahayanya tempat tersebut. Primal Chaos City Leader lalu mulai menjelaskan bahwa ada 2 cara untuk memasuki Universe Ocean. Cara pertama adalah menembus membran ruang waktu semesta melalui lapisan ruang yang sangat jauh. Sedangkan cara kedua adalah melewati Toya Black Hole itu. Lao Feng cukup terkejut mendengar penjelasan itu. Sedangkan cara kedua adalah melewati Toya Black Hole ini secara langsung. Lao Feng cukup terkejut mendengar penjelasan itu. Ia tidak menyangka black hole sebesar ini ternyata bisa menjadi jalan keluar menuju Universe Ocean. Namun Primal Chaos City Leader menjelaskan bahwa Toya Black Hole memiliki gravitasi luar biasa kuat yang terus menghancurkan membran alam semesta, sehingga para Universe Master bisa melewati celah tersebut untuk keluar menuju dunia luar. Namun bahaya sebenarnya bukan hanya itu. Primal Chaos City Leader kemudian menjelaskan bahwa area di luar Toya Black Hole dipenuhi puluhan natural wormhole.
Wormhole alam itu menjadi jalur utama perjalanan di Universe Ocean karena wilayah tersebut terlalu luas untuk dijelajahi hanya dengan teleportasi biasa. Bahkan original Universe sendiri hanyalah sebagian kecil dari luasnya Universe Ocean. Mendengar semua penjelasan itu, Lo Fang benar-benar merasa dirinya masih sangat kecil. Dunia yang selama ini ia kenal ternyata hanyalah bagian kecil dari alam semesta yang jauh lebih besar. Tapi bukannya merasa takut, semangat Lo Fang justru semakin membara. Ia sadar bahwa jika ingin benar-benar menjadi ahli puncak, maka suatu hari nanti dia harus memasuki Universe Ocean dan menghadapi monster-monster kuno yang tinggal di sana. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.